Saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik. Saudara-saudara, kebenaran akan diungkap. Semua yang tertutup akan dibuka. Semua yang dirahasiakan, semua akan terungkap. Apalagi zaman sekarang adalah zaman canggih, dipenuhi dengan sosial media. Semua kebohongan-kebohongan akan dibuka secara terang-terangan. Saudara-saudara, sebelum kita memberikan komentar terhadap video ini, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Tapi yang masalah itu di Indonesia, yang kurang ajar itu, saya harus ngomong terus terang, yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam kitab Alkitab bahasa Indonesia, nama Allah itu diselewengkan maknanya. Makanya ini harus menjadi perhatian kita semua. Saya nggak tahu sejak mulai kapan ini harus bisa diviralkan. Orang non-muslim dilarang pakai nama itu. Sebab nama ini sudah dinista di Indonesia. Kita lagi berada di depan kantor lembaga Alkitab Indonesia, ya, menunggu Sang Maha Guru tiba di sini. Ustadz Kena sudah masuk duluan, tapi tidak ada agenda, terpaksa di luar dulu. Buset! Di luar dulu. Buset! Di luar dulu. Buset! Ada di depan kantor lembaga Alkitab Indonesia, ya, menunggu Sang Maha Guru tiba di sini. Ustadz Kena sudah masuk duluan, tapi tidak ada agenda, terpaksa di luar dulu. Buset! Allah itu di Indonesia, yang kurang ajar itu, saya harus ngomong terus terang, yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam kitab Alkitab bahasa Indonesia, nama Allah itu diselewengkan maknanya. Makanya ini harus menjadi perhatian kita semua. Saya nggak tahu sejak mulai kapan ini harus bisa diviralkan. Orang non-muslim dilarang pakai nama itu. Sebab nama ini sudah dinista di Indonesia. Di Malaysia sudah terjadi. Dan sudah diketok palu. Kapan di Indonesia? Belum tahu. Tinggal kita mau protes ataukah tidak. Dan sekarang ini, luar biasa sekarang. Istilah kita sudah diadopsi kalau bahasa saya agak kasar, sudah dicuri. Nama Allah dicuri. Nama istilah Nabi dicuri. Istilah kitab dicuri. Istilah zakat dicuri. Tapi diselewengkan maknanya semua. Yang paling sentral istilah Allah dicuri. Tapi maknanya diubah. Oke, teman-teman sekalian, itulah narasi yang dibangun oleh Menachem Ali dan mengajak umat Islam supaya memang punya kerjasama dan ya mereka pengen seperti di Malaysia. Tapi mungkin Menachem Ali ini tidak ikuti informasi begitu ya. Di Malaysia, orang-orang Kristen sekarang sudah bisa menggunakan kata Allah. Yang memang berabad-abad ya. Itu orang Kristen di sana tidak boleh menggunakan kata Allah. Kenapa? Karena itu diklaim hanya milik Islam. Tetapi teman-teman sekalian, di tahun 2020-2021, orang-orang Kristen yang di Malaysia itu mereka menang di pengadilan. Mereka berhasil untuk membungkam ya mulut para ulama seperti Menachem Ali ini yang mengklaim kata Allah adalah milik mereka. Jadi teman-teman sekalian, pada akhirnya apa? Pemerintah Malaysia mengizinkan orang-orang Kristen menggunakan kata Allah dalam Alkitab, dan orang Islam tidak boleh mengklaim bahwa itu adalah milik mereka. Karena mereka agama belakangan, teman-teman sekalian. Mereka kan agama abad ke-7. Bagaimana mungkin kemudian orang Kristen yang mencuri kata Allah? Nah, ini yang pakai logika harusnya kan gitu. Katanya beragama pakai logika, tapi nggak ngerti sejarah. Ya, kata Allah itu orang-orang Kristen Arab telah dulu menggunakan itu. Bahkan dulu ya, penggunaan kata Allah ini teman-teman sekalian, itu beberapa kalangan, bukan hanya orang-orang Kristen. Yang penyembah berhala pun mereka menggunakan kata Allah itu. Nah, kalau kemudian nama Allah itu atau sebutan Allah itu dijadikan sebagai proper name oleh umat Islam, lalu bagaimana dengan kata Allah yang digunakan oleh agama pagan, penyembah berhala pada waktu itu? Iya kan? Mereka juga panggil nama Tuhan yang mereka itu adalah Allah gitu ya.
Kalau di bahasa Arab kan bacanya ya Allah, ilahu. Nah teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan ada 3 inskripsi ya, 3 inskripsi Kristen Arab ya pra-Islam. Bagaimana kemudian hal ini telah digunakan ya oleh orang-orang Kristen. Ya, namun sebelumnya saya menunjukkan prasasti ini, saya berkomentar sedikit lagi tentang kata Allah. Teman-teman, kata Allah yang tertulis di dalam Alkitab juga kata Tuhan itu tidak pernah merujuk kepada proper name, tapi itu generic name. Ya, kenapa generic name? Karena memang orang Israel itu tidak menyebutkan ya nama Tuhan Yahweh itu dengan sembarangan. Makanya mereka menggunakannya Adonai ataupun Hasem untuk memanggil nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata Elohim itu yaitu Allah ke bahasa Indonesia. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia teman-teman sekalian. Dan Alkitab orang Kristen sebelum KBBI pun, mungkin Anda yang merujuk kepada KBBI. Tapi sebelum KBBI di tahun 1988, itu Alkitab sudah ada di tahun 1954 yang berbahasa Melayu pada waktu itu, kental dengan bahasa Melayunya. Dan di situ sudah ada penggunaan kata Allah. Gitu. Dan kata Allah itu diterjemahkan dari Elohim. Kata Tuhan itu diterjemahkan daripada Adonai. Ya. Jadi ini yang dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan aman-aman saja, bertahun-tahun begitu. Tapi ya mungkin Menachem Ali punya cara sendiri gitu ya. Nah ini langsung saja teman-teman sekalian saya akan buktikan kepada kita. Itu ada 3 inskripsi Kristen Arab pra-Islam. Ya, yang disebut dengan prasasti Nabatean Al-Jimal. Dan kita melihat yang pertama itu adalah prasasti Al-Jimal. Itu ditemukan pada tahun 265 sebelum Masehi. Ya, berasal dari zaman Nabatean akhir dan menunjukkan tanda-tanda keaksara Arab. Ya, kemudian artinya ya tulisan seperti yang kalian lihat ini belum menyerupai, bahkan banyak orang Islam yang tidak bisa membaca bahasa ini. Ya, karena ini masih belum mirip dengan bahasa Arab yang sekarang. Artinya inilah kuburan fix anak Sulai Tuan Jadimat Raja Danuk. Ya, ini ditemukan di di Nabatean teman-teman sekalian ya. Kemudian di sini membuktikan bahasa Arab sudah dipakai di lingkungan Kristen sebelum zaman Islam atau pra-Islam. Jadi ini bukti-bukti teman-teman sekalian. Bahkan kita melihat teman-teman sekalian ya, ada prasasti Al-Jimal II. Ya, prasasti Al-Jimal kedua pada abad ke-6. Dan ini tentu sebelum Islam juga. Ya, dalam prasasti Al-Jimal yang kedua ini huruf-hurufnya sudah mirip dengan huruf Arab sekarang. Artinya, ya, yang teman-teman lihat di layar, ya, artinya itu adalah ampunilah, ya, Allah ampunilah Ulayah anak dari Ubaidah, sekretaris Al-Ubaid, pemimpin Banu Amr, biarlah diketahui oleh siapapun yang membacanya. Jadi inskripsi ini membuktikan telah ada penggunaan kata Allah sebelum adanya Islam ya. Nah, lalu teman-teman sekalian ada prasasti Jabat lagi ya. Di prasasti Jabat ini ditemukan ya di tahun 512 Masehi, jauh sebelum Islam juga ya. Jadi dalam prasasti Jabat tertulis dalam 3 bahasa, yaitu Yunani, Aramaik dan Arabik ya. Dan di sini kita melihat ada kalimat di sini, teman-teman bisa perhatikan. Ya, saya tidak tahu teman-teman Muslim bisa membaca, saya juga tidak bisa membaca. Tetapi ini sudah diterjemahkan oleh arkeolog ya, para ilmuwan ya. Di sini katakan kalimat bahasa Arab dalam inskripsi tersebut dimulai dengan ucapan Bis al-Ilah. Lengkapnya adalah berikut: Bis al-Ilah, Sergius bar Amat, Manaf Wahani bar Mar al-Qais, Sergius bar Said, Wasir wa Souraih, yang berarti dengan nama Allah atau Allah, Sergius putra Amat, Manaf dan Hani putra Mar al-Qais, Sergius putra Said dan Sir dan Suraih. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita melihat di sini bahwa ternyata penggunaan kata Allah sebelum Islam muncul ya di Arab, lahirnya yang nantinya dibawa oleh Nabi Muhammad, orang-orang Kristen sudah menggunakan kata Allah. Dan orang Kristen tidak pernah memaknai bahwa kata Allah itu
adalah proper name. Tetapi inilah generic name. Ya sebenarnya itu mengalami perkembangan teman-teman sekalian. Jadi di tanah Kanaan ketika orang Israel datang ke tanah Kanaan yang disebut Palestina saat ini dan Israel, itu kan mereka menyembah yang tak terkalahkan, yang terkuat itu adalah Il atau El. Nah sehingga orang-orang Israel pada waktu itu mereka tidak mempertahankan penerjemahan Alkitab ke bahasa Ibrani dan Yunani pun tidak dipertahankan kata YHWH atau Yahweh, tetapi diganti dengan apa? Adonai atau Elohim. Lalu diambil dari asal kata mana? Dari kata El, ya, Eloah, ilah. Ya, sehingga ketika masuk ke Kristen di Arab mereka menyebutnya Allah, dan itu tidak merujuk kepada proper name, karena nama Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Yod He Waw He, yang kita kenal sebagai Yahweh. Ya, kita bacanya sebutnya Yahweh. Nah jadi teman-teman sekalian, dengan 3 inskripsi ini membuktikan bahwa ya Menachem Ali, ya, betapa bodohnya sebagai seorang profesor yang tidak mengerti sejarah sama sekali. Ya, jadi teman-teman sekalian, apalagi Ustaz Ahmad Kainama yang ngarang-ngarang kan gitu ya. Ya saya tidak bahas dia lagi teman-teman sekalian, tapi sedikit saja ya, karena dia itu lulusan STT Jakarta, lulusan S2-nya di Belanda, lulusan S3-nya di Haifa Israel, lulusan S4-nya itu di Vatikan Roma, tapi tidak ada satupun ijazah, tidak ada satupun sertifikat yang bisa menunjukkan bahwa dia sudah kuliah. Ya, tapi itulah guru maha besar dari si Aristo ya, begitu ya teman-teman sekalian. Baik, jadi demikianlah teman-teman sekalian penjelasan kita. Jadi silakan mereka mau protes ke Lembaga Alkitab Indonesia, silakan ya. Saya akan tepuk tangan buat mereka karena mereka berani ya menggugat Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, dan saya akan ketawa ya, ketawa terbahak-bahak kalau mereka nantinya tidak berhasil dan pulang dengan tangan kosong. Datang kosong, pulang kosong. Ya teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton video tadi. Bercerita tentang nama Allah. Nama Allah telah ada terlebih dahulu sebelum agama Islam itu datang, dan kita tahu Islam itu datang setelah Yesus datang. Saudara berkati Tuhan. Jadi sebelum nama Allah di zaman saudara kita Islam digunakan, terlebih dahulu kita orang Kristen telah menggunakannya. Bahkan jauh sebelumnya orang Israel, orang Yahudi telah memakai nama Allah. Dan kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh saudara kita tadi, yaitu Arif Gulo. Bagaimana saudara, nama itu sudah digunakan tapi tidak sembarangan disebutkan selama ini, karena menyebut nama Allah tidak boleh dengan sembarangan. Itu sebabnya Allah itu banyak sebutan yang disebut, bisa dikatakan Elohim, yaitu Yahweh, Adonai, dan bahkan banyak lagi sebutan-sebutan Allah. Saudara berkati Tuhan. Biarlah kiranya video ini mengedukasi bagi kita, sehingga kita mengetahui kebenaran, tidak gampang dibodoh-bodohi. Carilah kebenaran, maka engkau akan menemukan kebenaran. Saudara, perkatakanlah kebenaran, maka kebohongan akan terbongkar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.